kesehatan Ya. dan kegiatan kita pada pagi hari ini. Ya Bapak Ibu semua, pada hari ini GPK mengundang Bapak Ibu untuk kembali untuk melakukan perhitungan dari kebutuhan tenaga. Ya Pak Heril, acaranya ini adalah menghitung kebutuhan tenaga. Jadi sebelum itu kami ingin menyampaikan beberapa hal yang pernah disampaikan oleh Pak Wali Kota, bahwa agar kita bahwa ini diberikan dibuka ini adalah karena dekresi ya, ada kebijakan di dalamnya untuk pengadaan tenaga tambahan. Selamat datang Pak Kabid. Tanggal 2 Januari akhirnya Pak Wali memperbolehkan dengan catatan bahwa kita harus memaksimalkan jam mengajar. Ya, kalau selama ini jam minimal kita adalah 24 jam. Itu minimal. Ya, minimal. Jadi ini tolong dimaksimalkan. Karena kemarin ada beberapa keluhan ya, mungkin dari bukan Bapak Ibu yang hadir pada saat ini, bisa didengar memang ada ya yang nggak sengaja saya dengar bahwa guru itu sudah mengeluh dengan waktu yang 24 jam, padahal itu adalah jam minimal ya, jam minimal. Jadi ini tolong dimaksimalkan paling tidak 35 atau 36 jam ya, karena maksimalnya 40. Jadi kalau bisa kita ambil yang nggak sampai maksimal banget, tapi diturunkan sedikit, karena nanti ini untuk jangan sampai kita terlalu banyak merekrut tenaga kalau kita hanya menggunakan 24 atau sampai dengan 30. Kalau dia digunakan 35 atau 36, insya Allah kita akan tetap merekrut tapi tidak terlalu banyak ya. Artinya itu tidak akan menjadi temuan, karena Pak Wali sudah mengatakan kita akan menjadi temuan, tetap akan menjadi temuan karena kita sudah melanggar instruksi dari kementerian. Tetap kita akan menjadi temuan karena ini kebijakan. Makanya kami membuat telaahan setelah ini, kemarin rapat Mas Hairil menghitung lagi, terus rapat lagi hari ini. Ini mohon Bapak Ibu untuk memaksimalkan jam mengajarnya Bapak Ibu guru kita di sekolah ya, supaya kita tidak terlalu banyak merekrut tenaga. Walaupun duitnya ada, tapi karena ini sudah melanggar, jadi makanya jangan kebanyakan ya. Jadi kita sesuai dengan kebutuhan, bukan berdasarkan kemauan. Kalau kita mengikuti kemauan 24, 25, 26 udah cukup ya. Tapi ternyata instruksi dari Pak Wali kita harus memaksimalkannya itu 35 sampai 36 jam. Ada yang sudah menggunakan 35 sampai 36 jam? Lebih kurang segitu juga untuk SD. Tetapi setelah dihitung maksimal nanti tidak akan sampai seperti itu ya. Sangat becek. Ya, jadi rekrutnya itu adalah minta mata pelajaran yang sesuai dengan yang dipegang oleh bendahara tadi. Misal guru bendaharanya yang sekarang ini adalah pemegang pelajaran IPA. Direkrutlah pelajaran IPA dengan tujuan itu adalah untuk membackup si bendahara tadi. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi nggak keteteran si bendahara ini harus mikirin menghitung uang bos, uang BOP segala macam, sibuk juga dia memikirkan mata pelajarannya gitu. Nanti dia berbagi. Tidak juga dia mutlak berpindah menjadi bendahara total terus dia tidak mengajar, enggak. Nanti berubah pula dia jadi TU, nggak dapat sertifikasi pula. Nah, jadi masalah lagi. Jadi tapi untuk membackup ya, guru yang kebetulan ditunjuk menjadi bendahara. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Oke.
disampaikan oleh Mas Hairil mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi, silakan disampaikan alasannya. Tetapi yang saya harapkan seperti itu, bendahara yang kebetulan merangkap menjadi guru kelas atau guru mata pelajaran sesuatu, itulah yang dimintain supaya bisa membackup. Jadi dua-duanya bisa jalan, ya. Ya mungkin ini dari saya. Selamat mengikuti kegiatan pada hari ini. Semoga bisa berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik. Saya nggak boleh lama-lama ngomong di sini karena tanda tangan TPP Desember harus saya tanda tangan. Semangat. Ya, Sip. jadi biar cepat cair TPP Desember. Jadi saya hari ini harus banyak banget tanda tangan. Ternyata tanda tangan TPP itu gila-gila. Satu sekolah yang ditandatangani 4 kali berapa puluh sekolah. Masya Allah. Terpaksa nanti ada tukang urut jari-jari gitu. Ya mungkin ini saja dari saya. Selamat mengikuti kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya izin langsung pamit Ibu Moderator untuk melanjutkan yang di bawah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, tentu saya tidak akan panjang karena tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sekretaris. Mungkin sama yang disampaikan beliau, tapi ada satu penekanan yang perlu saya sampaikan yang ditangani saat ini oleh Ibu Nordia sebagai Kasih BTK. Kemarin memang kami sudah berkomunikasi dengan Ibu Nordia tentang usulan Bapak Ibu sekalian. Kalau merasakan usulan Bapak Ibu sama yang pernah saya rasakan ketika jadi kepala sekolah. Dulu saya paling banyak berontak. Ketika mengusulkan tidak dikabulkan, saya merasa kenapa sih dinas begini, tapi begitu saya masuk ke dalam ternyata tidak sesederhana yang saya pikirkan. Nah nanti insya Allah karena ada yang membidangi, ada Ibu Nordia yang kebetulan hari ini banyak memberikan kita masukan, kami dari Dinas, baik dari Kasih SMP maupun Kasih SD Ibu Intan. Jadi Bapak Ibu mohon bisa dipahami bahwa untuk tenaga tahun 2022 anggarannya sudah ditentukan. Jadi kalaupun hari ini kita akan merekrut, karena memang Pak Wali melihat, benar dikatakan oleh Ibu tadi, ini sebenarnya pelanggaran yang kita lakukan, tapi selama pimpinan kita masih bisa mempertanggungjawabkan, kita jalan. Karena ketika kementerian sudah mengatakan tidak ada rekrutmen lagi honor, tapi Tarakan mengambil langkah, tentu ada kebijakan yang diambil karena memang kita butuh. Nah kebutuhan inilah yang barangkali yang kami harus saring. Jadi kami menerima masukan dari Bapak Ibu yang akan dilakukan oleh BTK nanti. Tidak semua harapan bisa kami kabulkan. Jadi pasti nanti ada yang muncul kekecewaan. Saya minta 5 kok cuma dapat 1. Saya minta 5 kok cuma dapat 2. Ya ada yang minta kok dapat. Karena itu ada pertimbangan-pertimbangan yang akan dilakukan di dinas, baik di bidang kami di dinas maupun di GTK dan komunikasi kami. Mungkin ada sekolah A meminta 1, tetapi kami melihat ini belum pantas ditambah karena ada yang lebih penting. Karena ingat Bu, bantuan yang ditambahkan oleh wali kota yang disampaikan oleh tadi Ibu Sekretaris, memang ada tambahan. Ada tambahan untuk 2 miliar, tapi ingat 2 miliar ini bukan satu bidang yang sama, dibagi. Dikdas dibagi 2, SD dan SMP. Kemungkinan kita mungkin berbicara di bawah, oh kalau kan nanti SMP tidak terpenuhi Pak, misalnya SMP kelebihan, bisa dialihkan ke SD pelanggar. Nah tapi pelanggaran yang kita lakukan saat ini untuk bagaimana bisa menyalurkan pendidik-pendidik kita yang memang layak untuk kita angkat untuk membantu teman-teman di sekolah. Saya kira itu barangkali Bapak Ibu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ini jadi saya sampaikan pemerintah kita saat ini, baik dari dinas pendidikan bahkan pemerintah kota, tidak tinggal diam untuk tenaga pendidik dan kesehatan. Mereka butuh dan mereka perhatikan, bahkan beliau berani mengambil langkah sekalipun itu dianggap sebagai temuan, hanya bagaimana melihat dunia pendidikan kita ini menjadi baik. Saya kira demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.